Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hamzah. Hari ini saya akan menjelaskan hasil proyek yang saya buat. Proyek ini merupakan web apps atau aplikasi berbasis web sederhana yang menggunakan tools sebagai berikut. Yang pertama ada PHP Framework for Igniter versi 2.2.0. Yang kedua ada XAMPP versi 1.7.3. Selanjutnya ada PHP versi 5.3.1. Yang terakhir untuk database-nya saya menggunakan PHP-MyAdmin versi 3.2.4. Nah, di dalam web apps ini ada 4 menu. Yang pertama menu login, menu register, menu edit profile, dan yang terakhir menu upload data. Oke, pertama kali saya akan menjelaskan menu login ini. Nah, di dalam menu login ini, di dalam proyek ini saya menggunakan 3 controller, 2 model, dan 5 view. Nah, di dalam untuk mengatasi menu login ini, saya menggunakan controller user ini, modelnya ini, mtable user login, dan view-nya ini, view form user login. Oke, lanjut. Nah, untuk menjalankan menu login ini, controller ini kita jalankan. Controllernya itu namanya login. Jika di dalam ini ada kondisi if. Kondisi if ini is set $post button login. Button login ini merupakan nama dari si button login ini. Name-nya ini button login ini, ya. Jadi si button login ini punya saya kasih nama button login dan dipanggil di sini. Nah, jika button loginnya diklik atau diklik, maka akan dijalankan. Codingan ini akan dijalankan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada variabel username dan variabel password. Sini untuk menampung hasil inputan yang ada di sini. Inputan username dan password ini. Nah, username. Ya. Selanjutnya ada variabel where. Variabel where ini dimasukkan nilainya dari sini. $username, $password. Tapi $where ini karena dia 2 data, dia harus dimasukkan menggunakan array untuk nampung 2 inputan ini. Yang pertama ada username, ada password. Nah, ini field ini berdasarkan yang ada di database ini. Project ini saya menggunakan nama database yang itu db project 1 dan ada 2 tabel nasabah sama ini. Nah, yang tadi saya maksud ini username sama password, field ininya username sama password harus sama, dan username password ini saya isi dengan apa yang sudah diinput di sini, diisi lagi. Ini untuk SH ya, SH ini jadi untuk enkripsi, karena di sini password sama control passwordnya ini berupa enkripsi. Kalau misalkan di sini nggak ada ininya, salah satunya, dia akan error. Nah, makanya itu ini untuk validasi where-nya. Untuk validasi where passwordnya saya kasih SHA1 karena enkripsi passwordnya itu. Selanjutnya ada variabel current user. Current user ini untuk ngambil data, satu baris data di mana yang user ini melakukan login. Nah, di variabel current user dia manggil modelnya, model mtable user login. Kita lihat dulu modelnya, dan dia manggil fungsinya get data. Nah, di dalam model ini ada fungsi get data, itu dipanggil, dan di dalam fungsi get data ada 2 parameter. Yang pertama parameter untuk tabelnya, yang kedua untuk validasi where-nya. Nah, ini dipanggil get data. Ini parameter pertama saya isi nama tabelnya ya, nama tabel yang ada di database ini, tabel user login. Parameter 2 saya isi validasi where-nya yang sudah di-declare sebelumnya ini, validasi where-nya. Nah, row array ini untuk mengambil satu baris data.
karena dia ada dua menggunakan karena dia ada dua, jadi saya menggunakan drop array untuk mengambil satu baris data ini siapa yang melakukan login. Selanjutnya ada variable check. Nah, ini untuk ngecek apakah data inputan ada di database. Dia dicek sama kayak tadi, manggil fungsi get data. Query-nya ini sama dari sini, tapi dia menggunakan fungsi 6 rows. 6 rows ini jumlahnya. Jadi otomatis usernya ini kan sudah pasti satu ya. Jadi kayak unik itu username itu saya buat unik itu nggak ada yang sama satu sama lain. Itu otomatis setiap user mau login, nah ini akan menghasilkan variable check ini satu, jumlah datanya itu satu. Nah, setelah dia berhasil login, dia akan jalankan fungsi if ini. Dia jalanin, yang pertama ada variable data session. Nah, ini untuk masukin ya data yang tadi, seperti username, password, untuk dimasukkan ke variable ini, field sementara ini, status ini. Nah, statusnya ini akan dijadikan login ya jika berhasil. Selanjutnya project ini saya menggunakan library session ya. Nah, di session ini saya men-set user data dulu. User datanya saya set, dimana isinya saya ambil dari sini. User datanya saya ambil dari sini. Lanjut, setelah dua ini dijalankan, setelah berhasil, nah dia akan redirect ke controller home-nya. Controller home ini base URL saya isi ini ya. Kita lihat dulu base URL. Nah, base URL-nya ini, dan saya manggil controllernya, tinggal panggil controllernya aja. Controller home. Nah, di dalam controller home ini ada namanya function construct. Function construct ini yang saya paham. Jadi dia akan dijalankan terlebih dahulu sebelum function yang di bawahnya ini dijalankan. Contoh misalkan, nah ini kan sudah dilempar controller home. Setelah dilempar, dia akan dijalankan ini. Ada kondisi if lagi. User data yang tadi yang sudah di set di controller user ini, set user ini akan dipanggil lagi di sini user datanya, di mana statusnya itu jika dia tidak sama dengan login atau dia bukan login statusnya, maka akan redirect ke user login ini, ke controller user dan fungsi login. Dia akan redirect ke sini lagi, kontrolnya user, fungsinya login. Dia akan jalankan ini lagi. Nah, dia akan menjalankan ini message errornya ini. Kalau dia bukan statusnya login, karena dia salah gitu, validasinya error, dia akan jalankan else ini. Nah, jika statusnya ini sama dengan login, dia akan jalankan function index ini, dimana dia akan nampilin view home-nya ini. Ya, langsung masuk aja ya. Untuk user login ini saya udah buatkan. Yang pertama username-nya itu Farah Tomset, ada spasi, passwordnya admin 123. Lihat ya, di sini tuh enkripsi ya, enkripsi dua-duanya. Saya coba cek login dulu. Login, misalkan saya salahin ya. Tadi passwordnya admin 123. Nah, dia munculin message error ini, dimana di controllernya ini jika dia tidak ketemu atau tidak sesuai dengan database akan menjalankan else ini. Nah, ini di else ini ada namanya variable data. Variable data ini ada index message error ya, yang akan nampilin ini. Nah, kalau dia berhasil, misalkan saya buat dia berhasil login, nah dia akan masuk ke view home-nya itu, view home yang ada di sini. Jika dia statusnya berhasil login, dia akan menimbulin view-nya ini, view home ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk mengenai menu login ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Next video saya akan menjelaskan menu register.